Malam pertama. Saudara Atlas Llewellyn binti Xen Llewellyn. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Azura Lesya Damira dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Azura Lesya Damira binti Muhammad Saleh dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Atlas dengan lantangnya mengucap ijab kabul itu tanpa salah. Meski ia ragu dan enggan untuk melakukan itu, nyatanya mulutnya justru lancar tanpa kesalahan. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Semua tamu yang hadir pun langsung ikut terharu menyaksikan itu. Akhirnya pernikahan Atlas dan Azura berlangsung hikmat. Mereka kini telah resmi menjadi sepasang suami istri. Sayangnya, tidak ada senyuman yang terpancar di wajah kedua mempelai. Atlas sendiri tidak pernah menyangka jika dirinya harus menikah dengan wanita yang sama sekali tidak pernah ada dalam pikirannya. Terlebih, kehidupan mereka sangat bertolak belakang. Semua ini terjadi karena Atlas tidak sengaja menabrak ibu kandungnya Azura hingga Azura kehilangan sang ibu untuk selama-lamanya. Hingga ayah Atlas meminta Atlas untuk bertanggung jawab dengan cara menikahi Azura sebagai penebus kesalahannya. Azura sendiri jangan ditanya. Gadis itu benar-benar tidak menginginkan pernikahan ini. Terlebih menikah bersama laki-laki keturunan mafia. Ia hanya menjalani apa yang sang ayah minta sebagai baktinya kepada orang tua. Tidak mungkin ia menolak begitu saja saat sang ayah menyetujui pinangan dari pihak Atlas. Meski begitu, Azura berusaha menerima. Karena ia paham jika setiap takdirnya itu merupakan campur tangan yang maha kuasa. Semua tidak ada yang kebetulan. Azura meyakini hal itu. Namun, saat malam pertama yang seharusnya manis bagi setiap pasangan yang baru saja menikah, itu sama sekali tidak berlaku untuk Azura. Di hotel ini, di kamarnya yang seharusnya ditempati olehnya bersama Atlas, ia hanya sendirian. Entah kemana perginya Atlas saat ini. Laki-laki itu sama sekali tidak mengatakan apapun kepadanya. Yang Azura tahu, setelah selesai acara pernikahan tadi Atlas langsung pergi entah kemana. Hingga suara ketukan pintu membuat Azura terhenyak dari lamunannya. Azura segera bangkit dan membukakan pintu. Melihat siapa yang datang ke kamarnya malam ini. "Mama," ucap Azura saat tahu siapa yang datang menemuinya. Rupanya sang mama mertua. "Boleh mama masuk?" tanyanya dengan ketus. Azura langsung tersenyum dan menyambutnya dengan sopan santun. "Silahkan masuk, Ma." Azura melebarkan pintu dan mempersilahkan mama mertuanya masuk. Wanita itu langsung masuk ke dalam kamar hotel sang menantu. Ia juga langsung duduk di sofa panjang yang ada di dalam kamar itu. Ia mengedarkan pandangannya. Semua masih tertata rapi. Bahkan taburan hiasan bunga dan dua angsa yang menjadi dekor untuk malam pertama Atlas dan Azura nyatanya masih sangat rapi. Ia menghela napas perlahan, seolah tahu jika Atlas tidak ada di dalam kamar ini. "Kemana suami kamu?" tanyanya ketus. Sedang keluar sebentar, Ma." Azura menjawab seadanya tanpa tahu kapan sebenarnya Atlas kembali. Ia juga merasa tidak nyaman saat mama mertuanya sedikit menginterogasi. Wanita itu mengangguk. Ia lalu menatap lekat ke arah Azura. "Ubah gaya pakaianmu, Azura. Mulai detik ini, jangan lagi memakai pakaian seperti itu," tutur Nyonya Madeline. Azura tampak kaget mendengar permintaan mama mertuanya. Sungguh, itu adalah hal yang tidak mungkin Azura lakukan. Hijab dan cadar adalah hal yang melekat di tubuhnya. Tidak mungkin ia melepas begitu saja. Ia Muslim, hukumnya wajib memakai pakaian tertutup. Meski cadar tidak diwajibkan, tetapi tetap saja Azura tidak rela melepas apa yang sudah ia terapkan selama ini. "Maaf, Ma." Tanpa mengurangi rasa hormat Zura ke Mama, Zura tidak bisa melakukan apa yang Mama minta. Zura seorang Muslim, wajib hukumnya memakai pakaian tertutup. Azura mencoba menolak secara halus. "Stop. Jangan ceramah di hadapan saya. Kalau kamu tidak mau, ya sudah. Tapi jangan pernah kecewa dengan sikap Atlas. Anak itu laki-laki normal. Jangan harap Atlas akan menyentuhmu jika pakaianmu seperti ini. Yang ada dia akan risih. Setidaknya saya pernah memberitahumu," ucap Nyonya Madeline. Setelah mengatakan hal itu, ia pun bergegas pergi dengan wajah yang kurang menyenangkan. Azura menghela napasnya.
Ia langsung mengusap dadanya dan mengucapkan istighfar berulang kali. Ia kini terduduk di sofa kamarnya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Atlas baru saja kembali dari suatu tempat. Ia masuk begitu saja ke dalam kamar hotelnya. Sebenarnya, ia tidak sudi untuk datang ke hotel tempat ia menginap untuk malam pertamanya bersama Azura. Namun, sang papa terlalu berisik menghubunginya berulang kali bahkan mengiriminya pesan puluhan kali. Mewanti-wanti dirinya untuk tidak meninggalkan Azura dan mengancamnya dengan sesuatu yang membuatnya akhirnya menyerah kalah. Sesampainya di dalam kamar, Atlas menatap pada Azura yang kini tidur meringkuk di sofa. Ia hanya menatap sengit wanita yang siang tadi telah sah menjadi istrinya. Perlahan ia mendekat dan mengamati wajah damai Azura yang tengah terlelap damai di alam mimpi. Cih, jangan harap aku akan menyentuhmu. Menyusahkan saja. Gumam Atlas dengan wajah kesalnya. Ia benar-benar benci akan takdir hidupnya. Seharusnya ia masih bisa bersenang-senang dan melakukan apapun semaunya. Tapi kini, ia harus terikat dengan sebuah pernikahan yang tentunya akan menyebalkan. Atlas kemudian duduk naik ke atas tempat tidurnya. Ia tidak tidur, melainkan meminum sebotol whisky untuk menemani malamnya. Sebenarnya di luar sana Atlas juga sudah banyak minum. Tapi entah kenapa ia kembali minum saat berada di kamar hotelnya. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Azura mendadak terbangun saat mendengar alarm ponselnya. Ia buru-buru mematikan alarmnya yang terlalu bising. Tanpa sadar Azura mencium bau alkohol yang terlalu menusuk indera penciumannya. Ia menoleh dan menghela napas saat mendapati Atlas tengah asik minum di atas tempat tidurnya. Mas, kenapa minum di sini? Apa tidak bisa minum di luar? Protes Azura. Suka-suka akulah. Sahutnya enteng. Azura pun menghela napas, berusaha sabar dan tetap bersikap lembut kepada suaminya. Kamu terlalu banyak minum, Mas. Sudah ya. Hentikan minumnya. Tidak baik juga untuk kesehatan. Berisik. Enggak usah campuri hidupku. Kita masing-masing saja. Enggak usah sok peduli. Mas, aku kan istri kamu. Ya wajar kalau aku menegur kamu. Ayo sini botolnya. Hentikan minumnya. Kamu pasti belum tidur kan? Lebih baik kamu tidur, Mas. Azura berniat maju dan mendekati Atlas yang tampak sudah mulai teler. Jangan mendekat. Atau aku bunuh kamu. Bentak Atlas dengan mata yang memerah dikuasai oleh amarah. Ayo bunuh. Apa membunuh itu sudah menjadi hobi kamu? Ingat ya Mas. Kita menikah karena kesalahan kamu. Lalu kenapa kamu setuju? Cih, bilang saja kalau kamu juga suka dengan ketampananku. Jangan munafik. Azura menggeleng kesal. Ia tidak habis pikir dengan jalan pikiran Atlas yang menunjukkan sikap arogannya. Dia sudah membunuh ibu kandung Azura. Dan sekarang laki-laki itu sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Azura hanya bisa menahan amarahnya. Kesal iya, namun mau bagaimana lagi? Takdir hidupnya memang demikian. Saat Azura hendak beranjak ke kamar mandi, entah kenapa ia kembali menoleh ke arah sang suami. Dia matinya pipi Atlas yang terdapat luka sayatan. Azura menyipitkan mata dan perlahan langkahnya justru mendekati Atlas. Mau ngapain? Sungut Atlas saat Azura mendekat. Kamu habis ngapain, Mas? Kenapa ada luka sayatan di pipi kamu? Kamu berantem? Bukan urusan kamu. Ketus Atlas yang tidak suka dengan sikap Azura yang sok kepo terhadap kehidupannya. Azura hanya menggeleng sembari menghela napas pelan. Bukannya diam. Azura justru melengos dan meraih tas miliknya. Ia mengambil sesuatu dari dalam tasnya dan tak lama kemudian ia kembali mendekati Atlas. Atlas kembali ngereok saat Azura dengan lancangnya duduk di sebelahnya. Sini mendekat. Ketus Azura yang mulai berani. Apa sih? Gak usah lebay. Besok juga udah sembuh. Kesalnya. Azura sama sekali tidak peduli. Dengan lancangnya Azura mengobati luka sayatan di wajah Atlas. Ia tidak peduli dengan segala makian dan cerewetnya mulut Atlas. Meski Atlas sempat membuatnya merasa sakit hati dan bahkan pernah membuatnya membencinya, namun entah kenapa hatinya selalu tergerak jika melihat seseorang tengah terluka. Oh, pelan-pelan. Bego. Maki Atlas yang merasa geram dengan sikap Azura yang tidak bisa pelan. Sakit kan? Sudah tahu sakit. Ngapain petakilan?
Jangan sok menjadi jagoan kalau cuma diolesi obat merah saja kesakitan. Dasar lemah. Sungut Azura. Sebelum Atlas kembali ngereok, Azura lebih dulu berlalu pergi setelah selesai mengobati luka Atlas. Anjir tuh cewek mulutnya. Kesal Atlas sembari menatap punggung Azura yang mulai tertutup pintu kamar mandi. Brak. Fuck. Wanita gila. Teriak Atlas saat Azura menutup pintu kamar mandi dengan cukup keras. Kedua, sholat. Mas. Bangun. Mas Atlas. Bangun. Atlas merasa muak saat tidur nyenyaknya terganggu. Padahal ia baru memimpikan hal yang sangat indah. Namun, suara seseorang dan cubitan-cubitan kecil itu tiba-tiba menggagalkan semua mimpi manisnya. Anjir! Aku bunuh kau. Sialan. Bentak Atlas yang merasa kesal. Ia benar-benar emosi kepada Azura yang begitu lancang. Seumur-umur, saat ia tengah tidur tidak akan ada yang berani membangunkannya. Kecuali hanya papanya. Itu pun juga berakhir adu mulut. Dan sekarang, orang yang berani membangunkannya pun bertambah satu. Azura. Gadis bercadar itu rupanya berani membangunkan singa tidur. Sudah jam berapa ini? Aku sudah memberimu kelonggaran waktu. Ayo bangun. Sholat subuh. Dengan sangat percaya dirinya, Azura meminta Atlas untuk bangun dan melaksanakan sholat subuh. Atlas pun terbengong tak percaya. Hah? Sholat subuh? Apa itu? Sudah sana pergi. Ngapain masih di sini? Pergi atau aku seret kamu keluar. Bentaknya kesal. Mas, kamu itu muslim.